Apakah kalian masih mengingat raja YouTube terdahulu, PewDiePie? Apa kabarnya sih dia? Kemana aja dia? Dan lagi ngapain sih dia? Iya, sekarang memang raja YouTube itu digantikan sama Beast. Tapi bukan berarti PewDiePie menghilang begitu aja. Dia masih suka upload gitu kadang-kadang di Instagram dia, di YouTube dia, beberapa kali lah gitu, mungkin sebulan sekali gitu untuk update kehidupan dia. Tapi tahu nggak apa yang nggak pernah berhenti? PewDiePie jadi punching bag di Twitter. Loh. Maksudnya apa tuh, No? PewDiePie dulu adalah orang nomor 1 di YouTube, tapi dia kayak, oke, YouTube is done, dan sekarang dia mau fokus sama kehidupannya dan nge-YouTube hanya untuk, ya, senang-senang aja atau lagi pengen aja. PewDiePie sudah menikah dengan Marzia dan akhirnya dikaruniai satu orang anak Bjorn? Atau bacanya gimana, sorry, I'm not Swedish. Tapi intinya PewDiePie, Marzia, dan PewDiePie Junior itu hidupnya sudah cukup bahagia. Jadi PewDiePie itu udah nggak nge-grinding YouTube lagi. Dia udah nggak berusaha untuk upload video berapa kali sehari, dapetin AdSense gimana, atau bahas segala sesuatu yang lagi trending. Nggak. Dia udah nggak di situ. Dia fokus sama keluarganya, dia fokus sama apa yang dia punya sekarang, tapi dia bukan berarti kayak hilang dari YouTube. Dia cuman nggak terlalu mentingin YouTube. Dan baru-baru ini PewDiePie itu nge-update video tentang kehidupannya dia. Yang dimana akhirnya PewDiePie itu tadinya tinggal di Jepang, itu lagi liburan lah ke Swedia untuk ketemu sama nenek kakeknya Bjorn. Vlognya itu wholesome banget ya, kayak family vlog ala-ala YouTube tahun 2010-an gitu. Nggak peduli retention time, nggak peduli yang meledak-meledak, sampai orang sampai nonton terus, nggak harus bikin sesuatu di konten-kontennya yang gimana-gimana per 3 detiknya sampai orang akan betah dan mendapatkan banyak penonton. PewDiePie bikin semau dia dan sesuka hati dia pokoknya. Pokoknya wholesome banget deh, pokoknya seru banget kalau kalian tontonin videonya. Nah, PewDiePie kan sudah bahagia dan sudah asik sendiri sama kehidupannya. Tapi tahukah Anda siapa yang nggak pernah bisa tenang hidupnya? Yang selalu harus kayak ada panas di hati, tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram melihat seorang lelaki Swedia berkeluarga ya dan memiliki anak? Tentu saja Twitter. Nggak. I will not accept to call it X, kecuali somebody paid me to, but no, it's Twitter. Terserah kalian mau debatin di kolom komentar di bawah, silakan, but I will call it Twitter. Pokoknya PewDiePie upload video itu nunjukin kebahagiaan dia, keluarga besar dia, wholesome banget. Udah gitu aja, nikmatin hidup aja. Tapi Twitter, no PewDiePie, you cannot have all the fun. You cannot be happy. We are not happy, you should not be happy. Twitter sepertinya tidak senang dengan kebahagiaan dari PewDiePie. Twitter sepertinya tidak bisa tenang dengan apa yang PewDiePie lakukan. Twitter kembali membahas apa yang dulu sempat PewDiePie lakukan. You know, karma is a... Kalau ada orang yang harusnya mendapatkan penyiksaan yang sungguh luar biasa, itu harusnya adalah pria Swedia ini yang piece of wow, what's going on? What happened, Twitter? What? Why you being like this? Kenapa orang tuh nggak tenang gitu ngeliat orang lain hidup bahagia? Kenapa tiba-tiba orang ini harus merasakan penderitaan yang sungguh luar biasa? Pokoknya pria Swedia ini harus mampus dan lain-lain. Karma is a Ini seru banget ya ngeliat Twitter tiba-tiba jadi panas lagi gara-gara PewDiePie update kalau dia sudah berkeluarga dan berbahagia sama anaknya. Apa sih yang dihancurkan PewDiePie dalam hidupmu? Apa yang dirusak PewDiePie dalam hidupmu? Apa sih yang membuat kamu hidup menderita? Dan itu semua terjadi karena PewDiePie. Apakah karena PewDiePie berhasil di YouTube dan kamu jadi gagal di YouTube atau gimana? Atau mungkin PewDiePie pernah nyenggol lu atau pernah ngenyelakain lu, ngejatuhin lu atau gimana? Gue cari-cari tahu gitu. Ternyata enggak. Jawabannya bukan itu. Jawabannya sesimpel karena dia itu membangkitkan masa lalu PewDiePie pada saat PewDiePie ngomong hal-hal yang berbau rasis. Ini adalah bukti nyata kalau lu bisa jadi rasis ke 20% orang di dunia dan orang-orang akan tetap melihatmu sebagai orang yang wholesome Changges 69. Hah? Maksudnya gimana? Jadi kita akan mundur ke beberapa tahun ke belakang di mana PewDiePie itu pernah bikin upsi, yaitu dia kepleset ngomong N-word pada saat dia lagi live stream. Lebih tepatnya pada saat dia live stream PUBG. Dan lebih tepatnya insiden ini dinamakan dengan The Bridge alias jembatan. What a fucking... Ya, gue tahu itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak baik. But apakah itu sepadan dibalas dengan sebuah, luapan emosi yang sungguh luar biasa yang nyumpahin seseorang hidupnya itu harus sengsara hanya karena dia ngomong N-word. Yang dimana PewDiePie nggak lama dari pas ngomong N-word itu ternyata udah minta maaf loh. I'm really sorry if I offended, hurt, or disappointed anyone.
with all of this. Being in the position I am, I should know better. Dan dia tahu bahwa itu hal yang tidak baik dan tidak patut banget untuk ditiru. Tapi sepertinya itu semua belum cukup buat orang-orang Twitter ini. Ternyata caci makian atau yang biasa gue sebut dengan emotional punching bag itu nggak selesai sampai di sini. Mereka berlanjut ke tweet-tweet berikutnya. This Rex of Nazi... What? Jadi bayangin, lo orang Swedia nikah sama orang Itali, tinggal di Jepang, dan langsung dituduh pengikut Om Kumis. Jadi buat yang nggak tahu, PewDiePie itu ya pernah lah pakai bercandaan-bercandaan edgy dia gitu loh, waktu dia pakai baju tentara Jerman. Jadi langsung dituduh lah kalau dia itu another N-word. Ya dimana menurut gue paham komedinya di mana. But for some people, mereka mungkin enggan untuk paham dan lebih baik langsung menuduh dia N-word alias pengikut Om Kumis. Bahkan ini lebih buruk daripada yang aku ingat. Apa yang salah pada dirinya? Jadi orang ini nunjukin lirik-lirik lagu di lagu PewDiePie yang judul Alasannya, yang dimana dia lagi ngeledekin T-Series, dan di situ dia pakai kata-kata yang ya nyindir-nyindir stereotip ras lah. Jadi dari situ ditambahin lagi tuh kalau dia juga rasis ke orang-orang India karena bikin lagu tentang T-Series yang mereka lagi kayak ada beef siapa subscriber yang paling banyak gitu. Yang menurut mereka itu rasis. Yang dimana menurut gua, Rat, tapi menurut kalian lagu-lagu PewDiePie buat T-Series emang serasis itu kah? Coba komen di bawah. Dan akhirnya kita ke tweet yang paling terakhir yang menurut gue paling yaitu adalah persetan PewDiePie dan persetan juga buat anaknya. Buat gue sih ini udah paling jelas lah, paling kayak too much. Selain keterlaluan, ini bener-bener nunjukin kalau lu tuh kayak nggak kelar gitu, kayak nggak puas gitu, dan emang selalu ada rasa dengki melihat orang tuh bahagia. Ya memang apa yang lu lakukan selama ini di internet dan ngata-ngatain PewDiePie itu nggak akan berpengaruh ke dianya gitu. Dia nggak buka Twitter, selesai gitu. But it's kinda horrible, right? Ketika kita ngelihat orang yang udah asik sama hidupnya masih harus ditakut-takutin, masih harus dihantu-hantui, masih harus dikata-katain gara-gara kesalahan di masa lalunya yang dimana dia jelas-jelas sudah bilang minta maaf. Bahkan dia udah nggak faming lagi gitu, nggak perlu nyari kontroversi lagi gitu. Dia asik sama keluarganya, dia asik sama anaknya, dia upload juga paling sebulan sekali. Tapi lu yang kayak nocorin drama gitu, lu yang ngasihin drama, lu yang kayak lemparin drama, panas-panasin drama, bawa-bawa masa lalu gitu, kayak nggak puas gitu. Lu apa sih yang bisa bikin lu puas gitu? Apakah lu menunggu PewDiePie mati dengan sangat-sangat tersiksa gitu, baru lu kayak ini dia nih kebahagiaan dalam hidup gua? Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah ini adalah hal yang normal atau menurut kalian sudah berlebihan? Apakah memang menurut kalian PewDiePie itu orangnya rasis atau menurut kalian nggak juga deh, ini aja orang-orang Twitter berlebihan? Coba kalian komen di bawah. Tapi kalau menurut gue gini loh, rasisme itu udah ada di sekitar kita, cuman lu pada aja nggak sadar. Gue akan selalu melihat dari diskriminasinya. Seberapa dia mendiskriminasi seseorang. Apakah ngomong kasar tentang rasial slur dan lain-lain itu rasisme? Iya, tapi gue udah bahas di beberapa video gue, bahkan pada saat live streaming, yang paling berbahaya dan mesti kita awasi bersama itu adalah bentuk diskriminasi. Bisa aja itu orang nggak pernah ngomong N-word, tapi sangat-sangat tidak bisa menerima ada orang yang beda warna kulit di sekitar dia. Tindakan sikap diskriminasi yang berlandaskan rasisme menurut gue yang harusnya lebih fokus kita jadikan perhatian sih, yang kita bener-bener kayak plototin gitu, dibandingkan orang kulit putih yang kalah main game terus bilang N-word. Jadi itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and brofist.